Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Inovasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi mengenai model inovasi pendidikan Islam, sekolah atau madrasah unggulan dan madrasah model. Nama-nama dari anggota kelompok 12 yaitu Vika Sania Nur Sabila, Rahayu, dan Rohana Dewi Saputri. Langsung saja untuk materi yang pertama yaitu madrasah unggulan. Apa sih pengertian dari madrasah unggulan? Madrasah unggulan adalah madrasah program unggulan yang lahir dari sebuah keinginan untuk memiliki madrasah yang mampu berprestasi di tingkat nasional dan dunia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditunjang dengan akhlakul karimah. Pengertian dari sekolah unggulan adalah sekolah yang dikembangkan untuk mencapai keunggulan dalam keluaran atau output pendidikannya. Hal ini dikemukakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk mencapai keunggulan tersebut, maka masukan atau input, proses pendidikan, guru dan tenaga kependidikan, manajemen, layanan pendidikan, serta sarana penunjangnya harus diarahkan untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut. Nah, tujuan dari madrasah unggulan ini adalah untuk menghasilkan kurikulum pendidikan yang memiliki keunggulan dalam hal berikut. Yang pertama, unggul dalam keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian nasionalisme dan patriotisme yang tinggi, wawasan iptek yang mendalam dan luas, motivasi dan komitmen yang tinggi untuk mencapai prestasi dan keunggulan, kepekaan sosial dan kepemimpinan yang unggul, serta disiplin tinggi yang ditunjang dengan kondisi fisik yang prima. Nah, di Indonesia ada contoh madrasah unggulannya, yaitu Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia atau MAN Insan Cendekia yang berada di Serpong, Banten, dan Gorontalo. Nah, ini adalah penampakan dari madrasah unggulan yang ada di Indonesia. Untuk lebih lengkap dan jelasnya, kalian bisa lihat sendiri atau googling sendiri di Google. Akan muncul banyak informasinya mengenai madrasah unggulan ini. Lanjut ke madrasah model. Madrasah model adalah madrasah yang didirikan untuk menjawab tantangan dalam menaikkan kualifikasi pendidikan Islam. Madrasah model ini merupakan proyek pemerintah dan sepenuhnya didanai oleh pemerintah. Tujuan dari madrasah model ini adalah mampu melahirkan siswa yang menguasai sains juga agama atau Center of Excellence. Dengan demikian akan lahir bibit unggul alumni madrasah yang kelak berperan dalam pemerintahan, kewirausahaan maupun kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedikit cerita, program madrasah model ini dimulai pada tahun 1993 melalui proyek JSEP atau Junior Secondary Education Project. Nah, kemudian pada tahun 1998 diteruskan dengan program BEP atau Basic Education Project untuk MI dan MTS. Dan pada tahun 2000 dikembangkan lagi proyek DMAP atau Development of Madrasah Aliyah Project untuk MA atau Madrasah Aliyah. Tercatat di Indonesia sekarang keberadaan madrasah model antara lain untuk Madrasah Ibtidaiyah Model atau MI Model 44 madrasah, Madrasah Sanawiyah Model atau MTS Model 69 madrasah, dan ada Madrasah Aliyah Model atau MA Model sebanyak 35 madrasah. Nah, ini ada beberapa contoh dari madrasah model yang ada di Indonesia. Yang pertama, MAN 2 Model Medan atau Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan. Lalu ada Madrasah Aliyah Model Zainul Hasan yang terletak di Genggong, Probolinggo. Dan terakhir ada MTS Negeri Model Pare yang berada di Kediri, Jawa Timur. Madrasah unggulan dan madrasah model mengisyaratkan dua hal, yaitu satu, adanya harapan atau cita-cita yang belum tercapai atau hendak dicapai.
Yang kedua yaitu sebagai performa diri yang merefleksikan sebuah etos, yaitu karakteristik yang berbeda dari rata-rata yang ada pada umumnya, seperti kreativitas, prestasi kerja, kualitas lulusan, keterserapan di masyarakat, dan lain-lain. Sehingga hal tersebut selalu menjadi orientasi, obsesi, atau citra diri dari yang bersangkutan di dalam bekerja dan bertindak. Perbedaan madrasah unggulan dan madrasah model adalah jika madrasah unggulan lebih terfokus pada integrasi sistem kelembagaan yang menggunakan sistem asrama, dan madrasah model lebih mengarah peningkatan prestasi pada mata pelajaran eksak seperti matematika, IPA, biologi, fisika, dan seterusnya. Ada dua hal yang terpenting yang paling menonjol dalam kualifikasi madrasah unggulan dan madrasah model ataupun madrasah model, yaitu institusional adalah hal-hal yang menyangkut madrasah secara kelembagaan. Yang kedua yaitu instruksional adalah hal-hal yang menyangkut pembelajaran di madrasah. Aspek terpenting dalam kelembagaan. Aspek terpenting dalam kelembagaan adalah efisiensi dan efektivitas kerja. Kata kuncinya yaitu pada manajemen atau sistem pengelolaannya dan profesionalitas pengelolaannya. Materi yang selanjutnya yaitu tentang karakteristik madrasah unggulan dan madrasah model. Di mana sih karakteristiknya? Secara teoritis dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, antara lain yang pertama yaitu keunggulan proses pembelajaran. Yang kedua, keunggulan sarana prasarana. Yang ketiga, keunggulan lingkungan pendidikan. Yang keempat, keunggulan ekstrakurikuler. Dan yang kelima, keunggulan administrasi. Dan masih banyak keunggulan yang lain juga. Kita akan membahas hal yang pertama yaitu tentang karakteristik madrasah unggulan. Apa saja karakteristik dikategorikan sebagai madrasah unggulan? Yang pertama, karakteristiknya adalah input siswa melalui seleksi yang ketat berdasarkan kriteria dan standar. Jadi siswa yang masuk akan diseleksi secara ketat berdasarkan kriteria dan standar yang telah dibuat masing-masing sekolah unggulan. Yang kedua yaitu sarana dan prasarana belajar yang memadai, di mana fasilitas-fasilitas pembelajaran yang ada pada sekolah tersebut telah lengkap. Yang ketiga, lingkungan sekolah yang kondusif. Di sini lingkungan sekolah yang nyaman bagi semua warga sekolah, baik itu bapak ibu gurunya ataupun anak didiknya. Yang keempat yaitu guru dan tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi sesuai dengan ketetapan Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2005. Kelima yaitu kurikulum yang diperkaya, yaitu yang mampu mengembangkan serta memfasilitasi potensi, kreativitas dan juga bakat dari siswa. Yang keenam yaitu rentang waktu belajar di sekolah lebih panjang. Jadi pada madrasah unggulan waktu belajar di sekolah itu cenderung lebih panjang. Kemudian yang ketujuh yaitu proses belajar mengajar yang berkualitas, di mana proses belajar mengajar ini tentu sangat berpengaruh pada hasil kedepannya. Kemudian yang kedelapan adalah perlakuan tambahan di luar kurikulum nasional. Karakteristik yang terakhir yaitu menjadi pusat keunggulan bagi sekolah-sekolah di sekitarnya. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang karakteristik madrasah model. Madrasah model memiliki beberapa karakteristik, diantaranya yang pertama, memiliki manajemen madrasah yang baik. Yang kedua, SDM, sumber daya manusia yang berkualitas. Yang ketiga, kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan. Yang keempat, bantuan pendidikan yang memadai. Dan yang terakhir adalah keunggulan kualitas lulusan. Jadi di sini kualitas lulusan dari madrasah model sangat ditonjolkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang analogi produksi. Mengapa kok dianalogikan sebagai sebuah produksi?
pendidikan pada masyarakat industri itu dianalogikan selayaknya sebuah proses produksi, di mana terdapat input, kemudian ada proses, kemudian menghasilkan sebuah output. Nah, madrasah di dalam analogi produksi ini, madrasah sebagai pabrikan yang memproses input menjadi output. Jadi di sini madrasah itu sebagai wadah untuk menghasilkan output yang diinginkan. Jika madrasah unggul atau madrasah model lebih berorientasi pada output, berakibat menimbulkan perdebatan antara pentingnya input atau pentingnya proses. Nah, kalau misalkan yang diutamakan adalah outputnya, maka akan ada perdebatan nih antara input dan juga proses mana yang lebih penting, seperti itu. Sehingga dalam pendidikan Islam hal tersebut harus dimaknai dengan usaha atau ijtihad. Dalam perspektif pendidikan Islam, konstruksi dan pembangunan madrasah unggul atau madrasah model mengisyaratkan kehadiran dimensi religion spiritual di atas desain education management rasional. Sekian presentasi dari kelompok 12. Ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Thank you, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.